acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ratih Titi Komalasari, STMMSI, selaku Kaprodi Informatika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia pelaksana untuk kegiatan pemilihan Ketua Himpunan Informatika tahun 2002 sampai dengan 2023. Segenap komunikasi dan informatika yang saya hormati, ada Bu Aris di sini untuk mewakili dari tim pimpinan Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Selamat datang Bu Aris. Terima kasih juga. Iya Bu. Ya Bu, lagi ini sambil yang lain. Iya Bu, moga Bu. Oke, baik. Terima kasih juga kepada seluruh anggota himpunan mahasiswa informatika yang selama ini sudah sangat luar biasa untuk dedikasinya untuk mengembangkan himpunan mahasiswa informatika. Iya, di sini juga ada Sekprodi Informatika. Selamat datang Pak Albar, terima kasih sudah membantu untuk proses kegiatan pada siang hari ini. Dan juga kepada seluruh mahasiswa informatika yang Ibu banggakan, ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kemudahan untuk menghadiri kegiatan seremonial atau kegiatan pemilihan Ketua Mahasiswa Informatika tahun 2002-2023. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya. Baik, Ibu hanya menyampaikan di awal sekali lagi ucapan terima kasih atas dedikasi kepada seluruh anggota himpunan mahasiswa informatika yang dengan rela hati meluangkan waktunya, mengikhlaskan dirinya untuk mengabdi di informatika sebagai mahasiswa informatika. Ya, jadi saat kalian terjun ke dalam suatu organisasi, di sana butuh keikhlasan hati. Jadi ada rasa memiliki. Pada saat kalian merasakan rasa memiliki, insya Allah apa yang kalian usahakan adalah untuk kebaikan himpunan informatika. Ya, dan banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan. Ya, dari sisi interaksi sosial, kemudian bagaimana memanage setiap kegiatan yang ada, kemudian bagaimana Anda bisa menerima teman satu dengan yang lainnya dengan berbagai karakter yang berbeda gitu kan. Bagaimana Anda bisa berdiskusi untuk mendapatkan suatu keputusan akhir gitu ya. Jadi di sana banyak sekali banyak pembelajaran untuk kalian juga ya sebagai modal awal kalian saat kalian nanti terjun ke dunia kerja ya, karena dimanapun kalian berada Anda tidak pernah mengerjakan sesuatu apapun seorang diri ya. Anda butuh rekan, Anda butuh tim, maka apa yang kalian kerjakan akan menjadi lebih baik dan maksimal hasilnya seperti itu ya. Jadi himpunan mahasiswa informatika berada di bawah program studi informatika. Nah, jadi kita adalah keluarga ya, satu keluarga harus saling memiliki, harus saling menguatkan gitu ya. Jadi di sini kalau kita sudah punya rasa saling memiliki, saling menguatkan gitu ya, pasti apapun yang kita pikirkan adalah semuanya untuk kebaikan program studi informatika. Jadi kedepannya Ibu harap kita saling terbuka dari sisi pengurus gitu ya. Silakan dengan senang hati Ibu selalu ada untuk dijadikan tempat berdiskusi gitu ya. Jadi
Apapun ada kendala atau permasalahan, silakan didiskusikan dengan program studi, gitu ya. Sekecil apapun, silakan didiskusikan. Insya Allah Ibu akan selalu ada untuk kalian semua, gitu ya. Ada Ibu, ada juga Pak Albar, ya. Jadi siapapun yang standby, yang siap, ya, itu bisa kalian ajak untuk berdiskusi. Ada juga dari fakultas, ada Bu Aris, ada Bu Septi, ya. Kita semua satu keluarga di bawah Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Ya, jadi tolong ditanamkan rasa kekeluargaan, ya, kemudian rasa memiliki, ya, di program studi informatika di Fakultas Teknologi Komunikasi Informatika, agar apa yang kalian niatkan dalam hati semua membuahkan kebaikan, ya, dan bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas dedikasi kepada seluruh pengurus himpunan mahasiswa informatika yang sudah bertugas, ya, di tahun 2021 sampai peralihan 2022, ya, nggak salah, ya, seperti itu, ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, karena memang posisi saya ini posisi peralihan, jadi saya pun banyak belajar, banyak beradaptasi, masih belum sempat mengenal dekat dengan anggota himpunan yang kemarin, gitu ya, tapi sekarang kita sudah harus apa ya istilahnya, bukan berpisah, ya, istilahnya berganti kepengurusan, tapi insya Allah kita masih ada waktu untuk selalu bisa saling mengenal dengan program studi atau pengurus prodi informatika, karena kalian pun pada saat sudah lulus nanti Anda akan menjadi alumni, ya, walaupun kalian alumni tetap menjadi keluarga besar informatika. Jadi jangan pernah melupakan program studi informatika. Baik, saya rasa cukup sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika tahun 2022-2023 dibuka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rati atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus kilas balik HIMPI yang akan disampaikan oleh Ketua HIMPI periode 2020-2021, Muhammad Aziz Al-Amin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ega atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, serta sehingga Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Nasional periode 2020-2021 dapat terbentuk dan menjalankan program kerja sampai akhir kepengurusan ini dengan baik. Sebelumnya, yang terhormat kepada Dr. Septi Andriana S.Com MSI selaku Dekan FTKI. Yang terhormat kepada Ibu Aris Gunariati SSI MSI selaku Wakil Dekan FTKI. Selanjutnya, yang terhormat kepada Ibu Rati Titi Komalasari STMM MSI selaku Kepala Program Studi FTKI. Selanjutnya, yang terhormat kepada Bapak Albarubasi SSI MTI selaku Sekretaris Program Studi Informatika. Dan tidak lupa saya juga, yang saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa informatika Universitas Nasional. 2021 menjadi tahun yang sulit bagi kita semua. Pandemi COVID terus menyebar dan mempengaruhi aspek kehidupan. Banyak mimpi, rencana, dan tujuan yang harus pupus maupun terhenti di masa tersebut. Semoga di tahun 2022 ini nantinya kita semua bisa bangkit dari keterpurukan. Kita harus bangkit dan menunjukkan bahwa kita bisa menghadapi segala tantangan yang ada di hadapan kita. Terlebih di masa pandemi ini, kolaborasi dan rasa semangat menjadi amat penting agar bisa bertahan menghadapi segala tantangan yang ada. Saya percaya bahwa setiap karya yang dibuat oleh setiap individu maupun kelompok akan memberikan manfaat yang lebih besar dan luas jika diselaraskan dengan kombinasi satu sama lain. Hasil optimal dan dampaknya yang signifikan akan terwujud ketika terwujudnya kolaborasi yang baik satu sama lain antara pihak internal dan eksternal HIMPI UNAS. Kolaborasi
semangat mahasiswa ini akan tetap hidup dan berkembang sesuai dengan nilai kehidupan sehari-hari. HIMTI FTK UNAS, hingga tidak hanya soal bekerja sama, tetapi juga belajar bersama. Harapan saya di kepengurusan selanjutnya dapat terus berkembang dengan kemajuan teknologi, dan tidak hanya menghasilkan program yang kreatif dan inovatif, tetapi bisa menghasilkan program kerja dengan berlandaskan poin ketiga Tridharma, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik dari kepengurusan sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman pengurus HIMTI UNAS periode saat ini yang telah bekerja sama semaksimal mungkin dalam menjalankan program kerja dan fungsi dari HIMTI UNAS sendiri. Segitu saja. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aziz atas sambutannya. Sebelumnya diberitahukan sebelum dimulainya acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa calon nomor urut 2 tidak dapat melanjutkan pencalonan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, untuk pemilihan calon Ketua HIMTI periode 2022-2023 akan dilanjutkan dengan calon tunggal. Selanjutnya kami akan memperkenalkan calon Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika periode 2022-2023 dengan nomor urut 1, Adrian Tio Bagaskoro. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan orasi dari calon ketua himpunan. Nanti setelah calon ketua selesai orasi, teman-teman diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua. Kepada calon ketua nomor urut 1, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Tio Bagaskoro, mahasiswa Universitas Nasional. Saya di sini sebagai calon Ketua Himpunan Teknik Informatika nomor urut 1 periode 2022-2023. Di sini saya akan membacakan visi misi saya. Yang pertama itu, visi saya adalah terwujudnya HIMTI yang bergerak aktif dan dinamis secara internal maupun eksternal, serta menguatkan rasa kekeluargaan di lingkungan jurusan Teknik Informatika khususnya. Selanjutnya, misi saya adalah yang pertama itu menjalin hubungan yang baik antara sivitas akademika Teknik Informatika UNAS. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk misinya. Yang pertama itu, misi yang pertama itu adalah menjalin hubungan yang baik antara sivitas akademika Teknik Informatika UNAS. Yang kedua, menjadikan HIMTI sebagai wadah bersosialisasi dan berbagi antar mahasiswi Teknik Informatika. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang menunjang sisi akademis maupun non-akademis mahasiswa-mahasiswi Teknik Informatika. Yang keempat, membangun relasi yang luas dengan mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima, membantu mengembangkan potensi akademik maupun akademik mahasiswi Teknik Informatika. Selanjutnya saya akan membacakan program kerja saya. Program kerja yang akan saya buat adalah dialog akademik. Tujuan dan target dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas akademik dari jurusan informatika. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, teman-teman, silakan ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanyakah untuk mahasiswa informatika atau anggota pengurus sebelumnya? Jika ada, silakan. Kalau tidak ada, Ibu Ratih bertanya ya, boleh. Tio, panggilannya apa nih? Adrian, Tio, Bagaskoro, semuanya nama panggilan. Ya, panggil aja Bagas, Bu. Bagas, oke, Iya, Bu. baik. Salam kenal Bagas ya. Mukanya sih familiar ya, pernah Iya, ketemu. iya, Bu. Juga lupa saking banyaknya mahasiswa ini teh mahasiswa Ibu yang pernah ikut mata kuliah Ibu atau bukan gitu ya. Pernah ikut mata kuliah Ibu, Tio, Bagas? Pernah, Bu, pas semester 1, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti sekarang Bagas di tahun masuknya angkatan 19 Angkatan ya? 19, iya, Bu. 19 ya. Oke, baik. Bagas, yang mau Ibu bertanya ya, izin bertanya nih Bagas, relax aja ya. Ibu menyuarakan suara hati prodi ya. Jadi gini, sebenarnya yang Ibu tanyakan sih simple, istilahnya natural gitu ya. Nah, Bagas ini semester 19, angkatan 19 berarti punya waktu 1 tahun untuk istilahnya melanjutkan visi misi himpunan mahasiswa informatika gitu ya. Masing-masing punya visi misi gitu ke ketuanya gitu kan, yang nantinya akan mengarahkan seluruh anggota himpunan gitu ya. Nah, kita kembali lagi setiap kegiatan ini yang terkait kegiatan sosial, himpunan ini mayoritas kegiatan sosial selalu bersentuhan dengan orang banyak gitu ya. Kondisi saat ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi masa pandemi ya. Kemarin dari himpunan yang sebelumnya ada PR gitu ya. PR besarnya itu kegiatan pengabdian masyarakat belum optimal dilaksanakan. Nah, kalau untuk Bagas sendiri ke depannya ada ide seperti apa agar kegiatan pengabdian masyarakat bisa terus berjalan? Oke, Bagas, silakan Bagas. Kalau menurut saya, Bu, ini kita lihat kondisi lagi ya, Bu. Kan sekarang juga semuanya kan lagi WFH juga ya, Bu. Jadi kalau menurut saya sih untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini buat tahun angkatan ini, angkatan saya, kalau bisa emang pasti dilanjutkan lagi, Bu, buat kegiatannya. Tapi ya begitu, Bu, takutnya kan sama kayak tahun kemarin juga, Bu, berhalangan lagi buat kegiatannya kan dikarenakan ada Omikron atau COVID, Bu. Jadi untuk solusinya ini dari saya sih untuk saat ini masih belum tahu ya, Bu, soalnya kan masih baru ya, Bu, masih awal-awal, Bu. Iya, masih awal-awal. Jadi kemungkinan seiring berjalannya waktu nanti akan saya kabari untuk pengabdian masyarakat ini untuk kedepannya gimana, Bu, untuk kelanjutannya. Ya, Bu. Sekian dari saya, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bagas. Memang nggak bisa langsung dijawab ya, karena semua harus terkonsep ya, istilahnya harus direncanakan. Karena
1 tahun itu bukan waktu yang lama ya Bagas ya, istilahnya nggak berasa lah ya Ziz ya, 1 tahun itu nggak berasa, kita sudah buat planning, jadi kita itu benar-benar harus apa ya, kerja cepat karena kita hanya diberi kesempatan 1 tahun, hitungan hari, berganti minggu, bulan ya, dan seterusnya itu terus berjalan, dan setiap hari itu pasti kita harus punya konsep. Nah, itu kan kita harus istilahnya gini, saya itu salut sama anak-anak himpunan gitu. Kenapa? Karena di saat mereka harus fokus juga dari sisi akademisnya, selalu fokus untuk mempertahankan prestasi, tapi mereka juga harus bisa berpikir, jadi membagi konsep berpikirnya, tidak hanya dari sisi akademis, tapi mereka harus bisa bagaimana sih mengembangkan himpunan sendiri, gitu ya, gimana nih konsepnya, kemudian rencana kerja ke depannya itu mau seperti apa, gitu ya. Jadi sebenarnya Ibu sangat-sangat appreciate dengan himpunan gitu ya, karena memang di sana istilahnya yang mau masuk ke himpunan adalah anak-anak yang luar biasa ya, istilahnya mau meluangkan waktunya gitu ya, dari sehari itu hanya punya waktu 24 jam ya, ada waktu istirahat, waktu belajar, waktu berorganisasi, dan waktu lainnya ya, jadi itu waktu yang sangat luar biasa. Jadi Bagas, pokoknya Ibu mendukung setiap ide kreatif kalian gitu ya, dengan tim nantinya, dengan pengurus baru nantinya. Ya, silakan diskusikan. Misalnya, Bu, mohon izin bisa nggak saya diskusi gitu ya? Ada nggak ide dari prodi atau dari ini gitu ya? Pokoknya saat kalian menjadi seorang pemimpin, kalian harus siap menerima dengan tangan terbuka setiap masukan dari orang lain. Ya, tapi semua masukan itu belum tentu bisa kalian implementasikan, bisa dituangkan, gitu ya, karena waktu kalian singkat. Terus kita pun tidak bisa mengabulkan semua keinginan pendapat orang lain, ya. Betul ya, seperti itu ya Ziz ya, karena pasti akan ada beda pendapat ya, tetap harus difilter mana yang terbaik gitu ya, makanya dibutuhkan tadi butuh ada musyawarah, diskusi dengan seluruh anggota himpunan ya. Bagas, baik Bagas, tadi sudah cukup untuk jawabannya. Mungkin ada yang mau menanyakan atau Kahim nih Kahim yang sebelumnya. Ayo Mas Aziz, mungkin ada pertanyaan buat ini Mas Bagas. Saya dimotivasi adiknya biar semangat ya mengemban amanah baru. Silakan. Oke, baik. Kalau dari saya itu gimana sih, kan untuk kepengurusan selanjutnya kan masih yang tadi sudah dibilangin, kita kondisi belum diketahui kan buat pandemi kayak gini, entah nantinya bisa kita melanjutkan secara tatap muka kegiatan atau secara online kayak gini. Nah, gimana sih cara Bagas sendiri buat ngatasinnya itu? Entah gimana kalau misalnya kita ngadain kegiatan secara offline maupun online, nah itu ntar kira-kira cara tantangan kayak gitunya ngadepinnya kayak gimana? Apa kan kalau misalnya kayak gini kan sebelum-sebelumnya acara kepengurusan inti sebelumnya kan online terus nih. Yang offline cuman jarang lah, atau bisa dihitung 1-2 orang, 1-2 kegiatan. Nah, ntar kira-kira kayak gitu apa dari Bagas sendiri mau nyoba ngambil kegiatan yang secara offline nih lagi pandemi kayak gini atau bagaimana? Menurut saya untuk acara offline-nya ini kita lihat kondisi lagi seperti biasa, lihat kondisi lagi. Karena kan harus pertama kan takutnya nggak dikasih takutnya minta perizinannya kan susah, karena kan sekarang lagi sekarang lagi penyakitnya lagi naik lagi kan Omicron-nya. Jadi kemungkinan sih untuk tahun ini kayaknya masih lebih banyak konten lagi kemungkinan untuk semua acara webinar atau seminar ya. Mungkin buat offline-nya untuk kedepannya ada mungkin kegiatan offline-nya kemungkinan 1 atau enggak 2 acara ya, kayak masih sama kayak tahun sebelumnya sih mungkin. Sekian itu dari saya. Sama mau nanya lagi, kan tadi sempat dijelaskan tuh
di bagian program kerja yang Bagus sebutkan itu mau ada dialog akademik. Nah itu tuh dialog akademik itu maksudnya gimana ya? Entah podcast atau bagaimana? Untuk program kerja di akademik ini tuh kerjanya itu lebih kayak ngumpulin pendapat dari semua mahasiswa-mahasiswi teknik informatika di dalam satu ruangan sama Kapodi dan wakil Kapodi. Jadi dari mahasiswa dan mahasiswanya itu menyampaikan aspirasi atau pendapat mengenai sama di UNAS mengenai semua pembelajaran, kegiatan dari HIPTI dan mengenai tentang Kapodi dan wakil Kapodinya gitu. Nah, jadi kita dari saran-saran itu dari kita, dari saya itu saya rangkum semuanya, mana yang bisa saya laksanakan atau tidak, atau yang mana yang bagus, mana yang tidak gitu. Paling lebih kayak gitu cara program kerjanya gitu kan. Apa yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ayo silahkan, mungkin tidak hanya pertanyaan ya, tapi bisa juga pengalaman ya. Ini di sini kayaknya Ibu lihat tadi ada Mbak Devi Eriska. Iya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Devi. Alhamdulillah, Bu. Nah, ini Sehat-sehat, Bu. alumni Kahim ya. Devi, mungkin ada nasihat buat adiknya biar termotivasi untuk lebih semangat lagi memimpin himpunan mahasiswa informatika. Devi, silahkan. Iya, Bu. Tes. Ya, terdengar Devi. Iya, silahkan Devi. Tes. Ya. Halo, Devi, mohon maaf Mbak Devi, jaringannya kayaknya ini ya, suaranya agak putus-putus nih. Di sini yang ketemu sama teman lain. Jaringan saya atau ini ya, Mbak Devi yang sedang ini ya bermasalah ya, agak delay suaranya di saya. Dari saya. Halo. Halo. Mbak Devi. Iya, Bu, tadi suara tadi baru join lagi. Ah iya, baik. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya. Ya, oke. Suaranya Iya, sudah Bu, maaf, terdengar. tadi device-nya putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mbak Devi. Iya. Ke Adrian Tio Bagaskoro ya. Biasa dipanggil siapa? Bagas atau? Bagas, Kak. Oh, Bagas. Iya, Bagas. Ya, Mbak Devi memperkenalkan diri nih, dari angkatan berapa nih? Assalamualaikum. Sekarang aktivitasnya apa Mbak Devi? Saya Devi dari angkatan 2014. Sekarang sih kerja ya. Ini lagi nggak terlalu hectic aja, jadi bisa ikut gabung. Iya, alhamdulillah. Bu, paling
apa ya, masukan aja buat Bagas dan teman-teman yang lain. Silakan Mbak Devi. Biar semangat terus untuk komunikasi ke anggotanya juga bisa lebih diperbaiki, lebih semangat lagi, karena kan kondisi sekarang juga komunikasi sama teman-teman anggota pengurus dan lain-lain juga susah gitu kan. Apa udah full offline atau masih ada online juga? Masih full online ini Devi. Kalau untuk perkuliahan ya, tapi kalau untuk pengurus sepertinya terkadang suka ada pertemuan ya, mungkin jumlahnya kecil ya. Jadi kan pasti kalau kayak gitu komunikasinya tuh sulit. Paling tantangannya di situ. Mungkin Bagas sama teman-teman lain nanti bisa lebih apa ya? Lebih push di sananya biar merangkul teman-teman anggota dari pengurusnya, anggota dari yang senior maupun junior, atau nanti mahasiswa barunya. Jadi bisa lebih mengenalkan himpi, lebih sosialisasi untuk program-program kerjanya gitu. Baik, ada lagi Mbak Devi masukannya? Cukup sih Bu, paling itu aja. Cukup ya. Karena saya melihat dulu waktu Mbak Devi ini jadi ke HIM juga, ini yang luar biasa aktif juga ya. Ya, dia sosoknya ini luar biasa. Luar biasa aktif, dikenal banyak dosen, ya hampir semua dosen kenal dengan Devi, ya, karena karakter ini ceria, ya, mudah bergaul gitu ya. Jadi sosok-sosok seperti ini gitu ya. Jadi apa namanya, kita kalau jadi pemimpin paling tidak kita jadi sosok yang bisa merangkul gitu ya. Pada saat kita dipercaya atau diberi amanah menjadi seorang pemimpin, bukan kita semakin menjauh, tapi kita harus mendekat, gitu ya, mendekat kepada semua, gitu ya. Siapa sih yang ada yang bisa kita rangkul, gitu ya, pada saat kita memimpin, siapa sih di sekitar kita yang bisa kita rangkul, kita dekati, gitu ya, seperti itu. Karena satu hal yang harus diyakini, istilahnya, kita bukan siapa-siapa gitu ya. Tanpa adanya teman, tanpa adanya rekan, kita tidak akan pernah bisa bekerja optimal gitu ya. Jadi tolong dirangkul, selalu sikap jujur gitu ya. Jujur itu yang utama, ya, jujur, dan mengakui kesalahan gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan, ya, harus kita akui gitu. Walaupun terkadang ego kita bermain ya, agak berat, aduh nggak mau lah gue gitu ya, masa Kahim minta maaf duluan gitu ya. Oke, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus lebih diperhatikan lagi, karena itu pelajaran hidup yang saya hadapi juga gitu ya. Pada saat saya diamanahkan, pasti terkadang kita melakukan hilaf ya. Saat kita berbuat hilaf, jangan segan untuk meminta maaf ya. Mengakui kesalahan itu tidak ada ruginya ya. Pada saat itu kita akan merasa lega, tidak terbebani dengan apa yang kita perbuat, dan kita akan lebih berusaha untuk lebih baik lagi gitu ya. Jadi yang pertama, kalau nasihat ibu ya, harus merangkul ya. Merangkul di sini semuanya kita ayomi gitu ya, merasa nyaman dengan kehadiran kita gitu ya. Kalau kita salah, kita minta maaf. Yang ketiga, harus bersikap jujur dan adil gitu ya. Adil itu berat ya. Ya, adil itu berat ya. Kenapa? Pada saat kita berusaha, satu hal yang kunci yang saya pegang, istilah gini, kita berusaha maksimal, kita berusaha untuk melakukan suatu kebaikan aja ya, terkadang masih dianggap tidak baik oleh orang lain gitu ya, karena kita tidak pernah bisa mengontrol penilaian orang gitu ya. Oke ya, kita yang sudah berbuat baik aja terkadang
masih dianggap nggak baik gitu. Apalagi kita punya niatan dalam hati berbuat tidak baik gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi jangan terlalu, maksudnya gini, orang boleh menilai kita selama kita sendiri apa yang kita niatkan kita lakukan baik, udah jalan aja ya. Kalau jangan terlalu diambil hati gitu ya, karena orang boleh bebas menilai kita ya, karena mereka punya suara gitu ya, bebas menilai gitu ya. Tapi selama kita harus tetap teguh sama pendirian kita nih. Selama niat kita baik ya, yang menilai kita baik ya, yang benar-benar bisa menilai dengan adil ya, yang menciptakan kita. Tapi kalau manusia terkadang istilahnya ada ketidakadilan dalam menilai seseorang gitu ya. Jadi tetap intinya gini, tetaplah berbuat baik, tetaplah jujur, tetaplah ramah kepada siapapun gitu ya, tetap terbuka kepada siapapun ya. Jadi itu pesan dari Ibu untuk Bagas ya, tolong disampaikan juga nanti kepada teman-temannya, jadi saling mensupport ya. Jadi kalau satu keluarga itu kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan ya. Semua orang pasti akan pernah berbuat salah ya, tapi bukan berarti kita akan memvonis orang tersebut. Kalau keluarga, kita harus menutupi kesalahannya, atau yang paling baik adalah tidak ditutupi. Maksudnya gini, menutupi yang buruk enggak, tapi kita menasihati dengan cara yang baik ya. Jadi saling melengkapi kekurangan antar anggota keluarga. Intinya gitu, saling mensupport gitu ya. Ada yang kurang di sini disupport, ada yang kurang di sini disupport gitu ya. Jangan dijatuhkan ya, karena kita memotivasi satu sama lain untuk membangun Himpunan Mahasiswa Informatika, untuk membesarkan program studi informatika, untuk membesarkan Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Ya, itu saran dari Ibu. Ya, baik Bagas, terima kasih. Mbak Devi, makasih atas masukannya juga. Iya Bu, sama-sama. Semangat terus Bagas. Terima kasih Bu, terima kasih Kak Devi atas sarannya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ayo yang di luar himpunan mungkin, yang punya masukan atau pendapat, silahkan disampaikan ya. Mumpung ada Ibu juga, mungkin apa yang kemarin merasa masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi di himpunan, atau terkait layanan di prodi, silakan boleh disampaikan ya. Mumpung kita hari ini berkomunikasi, bisa tatap muka ya, walaupun secara online. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Bulan Azima. Di sini saya mau bertanya kepada calon ketua himpunan. Saya ingin menanyakan tentang seberapa komitmen Anda ketika Anda terpilih sebagai ketua himpunan untuk menjalankan kewajiban sebagai ketua himpunan. Dan yang kedua, bagaimana cara Anda untuk menambahkan minat mahasiswa informatika terhadap organisasi Himtini tersebut. Yaitu pertanyaan dari saya, mungkin bisa dijawab. Sebelumnya terima kasih buat Kak Reja atas pertanyaannya. Untuk komitmen, pasti saya 100% komitmen untuk Himti ini sebagai, karena memang saya yakin organisasi ini ada manfaatnya untuk mahasiswa dan mahasiswi dan semua akademis dari teknik informatika. Dan saya yakin, untuk kedepannya, buat kedepannya Himti kalau bisa, Himti bisa lebih maju dari yang sebelumnya. Sekian dari saya mungkin. Terus untuk selanjutnya, bagaimana untuk meyakinkan para penerusnya, saya mungkin
ini akan mengumpulkan angkatan 20-nya, angkatan 20-nya untuk memperkenalkan HIMTI lebih dalam lagi, dikarenakan banyak yang nanya juga dari angkatan 20-nya, apa sih itu HIMTI, apa sih kerjanya HIMTI itu selama ini, gitu. Jadi untuk kedepannya saya mungkin akan mengumpulkan semua anak-anak 20 dari yang masih dari yang agule sampai yang ke dari yang gule sampai yang malam mahasiswa pekerja yang gitu. Nah, gitu sih Kak buat sarannya. Mungkin kalau misalkan fokus ke 20 aja sih, kalau menurut saya itu kurang ya, soalnya sedangkan di sini kan masih ada 21, yang dimana 21 juga harus diperhatikan. Jadi jangan terpaku sama 20 aja. Nah, di angkatan Anda itu kan ada 19, 20, 21. Harusnya Anda bisa coba gimana caranya supaya Anda tuh dikenal dari angkatan Anda sampai ke bawah terus, sehingga HIMTI ini lebih baik gitu. Nah, mungkin kalau jawaban Anda sudah cukup sih, saya mengerti dari jawaban Anda. Dan mungkin yang lain mau bertanya. Baik, pertanyaannya Mas Reza ini cukup bagus ya. Jadi kenapa? Karena ini saya juga ingat sekali dengan Mas Reza, ini juga luar biasa ya, luar biasa, sosok yang luar biasa. Semangat Mas Reza. Ya, jadi masukannya bagus karena kenapa? Betul sekali pertanyaannya. Bagaimana sih kita mengenalkan himpunan ini agar bisa tidak hanya dikenal, tapi memang seluruh mahasiswa informatika itu adalah anggota himpunan mahasiswa informatika sendiri. Ya, jadi baik itu kelas reguler maupun kelas karyawan. Ya, bagaimana sih agar mereka itu peduli? Oh, ada loh himpunan mahasiswa informatika. Cuman bukan hanya dilirik ya. Kadang boro-boro nengok gitu ya, nengok ke himpunan informatika, dilirik aja enggak. Kadang gitu, saya cuma belajar aja kok gitu kan. Saya masuk informatika ya tugas saya cuma belajar akademiknya. Tapi itu PR besar ya himpunan. Bagaimana kalian memperkenalkan himpunan mahasiswa informatika itu adalah himpunan yang memang himpunan yang patut untuk istilahnya menjadi suatu perhatian gitu ya, harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa program studi informatika gitu ya. Bagaimana sih mereka aware ya, mengenal himpunan dengan baik itu seperti apa, kegiatannya apa, manfaat buat seluruh mahasiswa informatika itu apa sih pada saat mereka ikut serta bergabung di setiap kegiatan himpunan gitu. Jadi mereka merasakan manfaatnya, mereka merasakan istilahnya kepedulian, kemudian perhatian dari himpunan gitu kan, mulai dari mungkin ada, saya kurang tahu aktivitas selama ini karena saya peralihan ya, misalnya kalau ada konseling, misalnya dari sisi akademik gitu kan, untuk anak-anak, terutama anak-anak baru 2021 mungkin yang malu berdiskusi sama dosen, bahkan dosen PA-nya jarang berdiskusi, mungkin dengan kakak kelas atau anggota himpunan mereka lebih terbuka karena sesama mahasiswa gitu ya, bisa dibukakan diskusi forum terkait aktivitas akademis apa sih harus dipersiapkan oleh anak baru gitu kan, kemudian bagaimana sih menghadapi dosen-dosen yang karakternya luar biasa, bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas itu biar tidak ada yang terlewat atau sebagainya, dan banyak hal dari sisi akademis yang bisa kalian bukakan forum diskusinya. Ya, itu contoh saja gitu ya. Ke Bagas seperti itu masukan dari Ibu ya untuk menambahkan tadi dari Mas Reza. Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan, kemudian nasihatnya gitu ya, karena memang tugas besar ya, karena di sini adalah himpunan itu tidak ada gajinya, istilahnya berbeda ya kalau kita terjun ke dunia kerja. Ya di sini gaji kalian itu apa sih yang menjadi price kalian itu di mana istilahnya? Kalian itu kebanggaan kalian itu, gaji kalian itu adalah kebanggaan Anda menjadi pemimpin ya, yang bisa
mengayomi, yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu gaji yang tak ternilai, ya, tidak bisa diukur pakai uang. Jadi pengalaman itu yang luar biasa, ya, yang nilainya itu tidak bisa diukur dengan uang, ya, karena ini adalah kegiatan sosial yang manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri tapi buat orang banyak. Jadi di sini kalian bekerja, kalian menggali ilmunya, ya, menggali ilmu sosialnya, ya, benar-benar lebih banyak ke sisi sosialnya, itu yang harus digali. Bagaimana Anda bisa bekerja dengan banyak orang yang berbeda karakter. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menolak dengan keras, menolak dengan halus. Bagaimana menyatukan perbedaan tersebut? Ya, nanti saat berjalan pasti akan ketemu benturan gitu kan, perbedaan pendapat. Nah, ini tugas-tugas ini ya, harus punya jiwa yang besar, harus punya pola pikir yang istilahnya ya harus tetap berpikir jernih pada saat kita dihadapkan pada saat momen-momen yang agak genting misalnya ya. Misalnya terjadi perbedaan pendapat yang ekstrim dan sebagainya, tetap harus bisa dihadapi dengan hati yang lapang, ya, pikiran yang dingin, ya, itu seperti itu pesan Ibu, ya. Terima kasih. Cukup dari Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rati, kakak-kakak alumni, dan teman-teman atas pertanyaan dan masukannya. Serta terima kasih kepada Adrian Tio Bagaskoro yang telah menjawab. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu peresmian Ketua HIMPI periode 2023. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Adrian Tio Bagaskoro yang telah menjadi Ketua HIMPI periode 2022-2023. Selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima jabatan antara Muhammad Aziz Al-Amin dan Adrian Tio Bagaskoro. Mungkin bisa disampaikan Mas Ega atau Mbak Tian, ini prosesinya ada di mana? Iya Bu, Karena kita bingung nih, kita kan lagi bingung, ini mereka ada di mana ya, bisa ditambahkan gitu, disampaikan informasi sembari bersiap-siap. Ya, ini lagi siap-siap Ibu. Ada di mana nih lokasinya? Ini ada di, kebetulan lagi kampus sih Bu. Oke, Iya. Masya Allah. Coba ini prokesnya jangan lupa. Ya, prokesnya masker. Iya, maskernya. Walaupun cuma berdua kan kita nggak tahu ya, menjaga lebih baik ya. Iya. Tadi udah dicek suhu belum sebelum masuk ke ini, ke ruangan? Sudah di blok satu, sudah ya? Ya. Oke. Tuh, Masya Allah tuh dibantuin tuh. Kakak yang baik begitu ya, mensupport dari hal yang kecil. Tuh. Ya, Bagas sedang mempersiapkan diri menjadi Kahim 2022-2023. Seperti padi ya, semakin tinggi padi, semakin banyak angin yang berhembus, tapi dia selalu merunduk ya.
Oke, kita nantikan. Ya, kayaknya kita semua rindu ya momen-momen kebersamaan secara real. Ya, semoga pandemi cepat berakhir. Mungkin bisa diabadikan, Mas Ega, Mbak Tian. Ya, diabadikan. 1, 2, 3. Ya, sudah. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima jabatan antara Muhammad Aziz Alamin dan Adrian Tio Bagaskoro. Ya, mungkin untuk di apa nih, diangkat ya Mas Adis nantinya biar kita ngelihat terima jabatannya supaya asli tanda tangannya. Ya, tosan aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Selamat ya, Mas Bagas. Terima kasih, Mas Aziz. Baik, selanjutnya pemaparan laporan pertanggungjawaban dari pengurus HIMTI periode 2020-2021 yang akan dibacakan oleh Muhammad Aziz Al-Amin. Baik, terima kasih Kak Ega telah memberikan kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya mungkin tadi ada kesalahan karena seharusnya sudah dijelaskan di awal. Sebentar. Jadi berikut ini kilas balik maupun program kerja HIMTI periode 2020-2021 selama 1 tahun penuh ini kepengurusan. Nah, di sini yang pertama sebelum saya menjelaskan program kerja HIMTI, yaitu di sini saya menjelaskan ada 2 kategori program kerja sebelumnya. Itu di sini ada program kerja harian dan tahunan. Yaitu di mana program kerja harian ini kita laksanakan selama paling lama itu 1 kali 1 bulan. Selanjutnya yang kedua program kerja tahunan, yaitu di sini program kerja yang kita lakukan itu selama 1 kali dalam 1 tahun. Nah, berikut timeline program kerja yang telah kami laksanakan sebelumnya. Itu di bulan Juni ada webinar, di Desember ada IT Fund, di bulan Februari ada webinar,
dan sertifikasi junior, junior web development dan junior network administrator. Selanjutnya program kerja di bulan Juni yaitu tentang webinar mengenal pentingnya data visualisasi di sektor industri dan bisnis. Pelaksanaannya itu kita melakukan di hari Senin tanggal 28 Januari 2021 dengan total peserta itu kurang lebih 150 peserta. Selanjutnya di bulan Desember yaitu ada acara IT Fund 5.0 atau 5.0 dengan pelaksanaannya itu selama 2 minggu berturut-turut di hari Sabtu 27 November dan Jumat 10 Desember 2021 dengan total peserta yaitu 600 peserta. Di acara IT Fund ini sendiri kami membuat sub kegiatan yaitu 4 kegiatan di lomba, lalu ada 2 kegiatan di workshop, ada 2 kegiatan sertifikasi dan 2 kegiatan di webinar internet webinar. Selanjutnya di bulan Februari ini kita ada webinar yaitu tentang Extended Reality, the Future of the AR, VR, and MR. Pelaksanaannya itu di hari Sabtu 12 Februari 2022 dengan total peserta yaitu kurang lebih 150 peserta. Dan yang terakhir ada sertifikasi yaitu Junior Web Developer dan Junior Network Administrator. Dengan pelaksanaannya sama dengan webinar sebelumnya itu di hari Sabtu 12 Februari 2022 dengan total peserta yaitu kurang lebih 50 peserta. Jadi berikut tadi laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kami minta untuk seluruh peserta Zoom untuk menyalakan kamera dan tetap mematikan mikrofon untuk kami mulai sesi foto bersama. Mari kita foto sesi bersama. Sekali lagi untuk diingatkan untuk kepada anggota HIMPI untuk dinyalakan kameranya. Ya, dihitung lagi ya dalam waktu 3, 2, 1. Satu slide selanjutnya dihitung lagi dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami perwakilan pengurus HIMPI periode 2020-2021 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir dan meramaikan acara pemilihan Ketua Umum di periode 2022-2023 hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak dosen. Oke, Ibu izin undur diri ya. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Albert. Ya. Terima kasih Bu Aris. Berarti